Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfian Aprilanata, NIM 0541273555, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, pemrograman berbasis web. Dan kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktek kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktek 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file. Sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini, buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Dan ini yang dimaksud soal yang ada di halaman e-learning ini ya teman-teman. Dan langsung saja kita masuk ke soal nomor 1, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel atau list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Ada kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kode judul, terus ada kategori mata kuliah, UT daerah UPBJJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar atau GT, jumlah stok safety bahan ajar, status, catatan, dan pengerjaannya di sini ya teman-teman. Pengerjaannya ini. Di sini ada kode, judul, kategori, BPJJ, lokasi, harga, jumlah status, catatan. Pengerjaannya ini. Dan kita lanjut. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select atau radio atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah, UPBJJ list, kategori mata kuliah UPBJJ list, dan pengerjaannya seperti ini teman-teman. Dan pengerjaannya seperti ini kodenya. Dan saya menggunakan model select kategori dan palu untuk semua kategori. Ini ada palu, semua UPBJJ. Jadi saya menggunakan langsung semua UPBJJ. Dan modelnya ini ada select UPBJJ. Dan seperti ini pengerjaannya. Pengerjaannya seperti ini. Dan langsung saja kita login teman-teman. Kita coba login. Terus kita masukkan data. Terus di sini ada Rina Wulandari, kita coba masuknya ke akun Rina Wulandari. Terus kita masukkan kata sandinya. Dan login berhasil, kita masuk dan tampilannya seperti ini teman-teman. Tampilannya seperti ini. Ada monitoring, progress TO, rekap bahan ajar, history transaksi, long out,
Terus ada informasi manajer, tracking pengiriman, laporan history, yang seperti ini. Terus kita lanjut. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok atau T dari jumlah safety stock atau safety dan jumlah stok sama dengan kosong untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder manajer. Dan ini kalau pemesanannya kurang dari 10 itu tidak safety teman-teman. Kalau ingin safety itu harus memesan 10 atau lebih itu baru safety. Soalnya kan minimal pemesanannya itu 10 minimal. Dan pengerjaannya seperti ini teman-teman. Dan pengerjaannya seperti ini. Ada stoknya atau kosong. Dan ini pengerjaannya. Terus kita lanjut. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat di-set ulang atau reset. Kita kembali yang ini tadi ya teman-teman. Yang pemesanannya minimal 10 ini tadi, ini halamannya. Kita masuk ke informasi manajer. Terus di sini ada jumlah. Terus ada kode, judul, kategori, PPJJ, lokasi, harga, jumlah, status, catatan, aksi. Dan di sini ada jumlah stoknya tadi. Kalau stok lebih dari 10 aman. Kalau stok kurang dari 10 menipis. Dan seperti ini. Terus kita lanjut. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini teman-teman. Ini fitur sortnya, ini judul, jumlah, dan harga ada di sini fitur sortnya. Terus kita lanjut. Fitur filter dapat di-set ulang atau reset. Ini teman-teman. Ini fitur resetnya di sini. Ini akan ngereset semua dan menampilkan halaman ke awal lagi seperti semula. Kalau tampilannya seperti ini ya, kalau dari awal seperti ini ya tampilannya, kalau di reset ya seperti ini lagi, tidak berubah. Terus kita lanjut. Implementasikan depend option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Jadi ini teman-teman. Kalau ini kategorinya belum bisa dipilih, kita harus memilih UPBJJ dulu. Kalau kita UPBJJ-nya sudah memilih, ini semua kategorinya akan terbuka. Kita coba ke Jakarta, semua kategorinya terbuka. Dan seperti ini. Kalau UPBJJ tidak dipilih dulu, semua kategorinya tidak terbuka. Seperti itu. Terus kita lanjut. Menampilkan status dan stok manajer. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang berikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau. Apabila stok atau safety stock
Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna oranye apabila stok safety stok. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya atau teks berwarna merah. Kalau oranye ini menipis ya stoknya ya teman-teman. Jadi kita lanjut. Terus di sini kita reset dulu tampilan ke awal. Terus kita tampilkan stok menipis atau kosong. Dan ini teman-teman, stoknya menipis. Di sini ada jumlah. Terus di sini ada judul bukunya. Terus stoknya seperti ini dan tampilannya seperti ini ya. Dan kodenya seperti ini tadi. Ini pengerjaannya. Pengerjaannya seperti ini. Terus kita lanjut. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Dan kita coba menambahkan tambahan ajar. Dan seperti ini teman-teman. Ada kode, terus ada judul, terus ada pilihan kategori, terus BCC, terus pilih rak, terus ada harga, terus ada jumlah. Nanti kalau sudah kita klik simpan. Gitu. Dan seperti ini. Terus kita lanjut. Dan pengerjaannya seperti ini. Ini kodenya. Pengerjaannya seperti ini. Terus kita lanjut ke tracking delivery order soal nomor 2 atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue dan Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, misal ini ada kodenya untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi ini kodenya, tadi kodenya belakangnya 01, sekarang 02 dan seterusnya. Ada NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi JNE reguler atau JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPB-JJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi, kode paket, dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select. Untuk memberikan informasi, tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time, dan total harga diambil dari data pada array objects. Paket sama dengan harga. Terus pengerjaannya seperti ini teman-teman. Nah, masuk ke dan pengerjaannya seperti ini.
Di sini kodenya. Di sini ada ekspedisi. Pilih ekspedisi, nama. Paket Banajar, pilih paket. Kode. Terus tanggal kirim. Seperti ini pengerjaannya. Dan ini kodenya. Terus di sini ada detail isi paket. Dan seperti ini pengerjaannya. Dan pengerjaannya seperti ini. Ada nomor TO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, total, aksi. Dan ini kode pengerjaannya seperti ini, teman-teman. Terus kita coba ke tracking DO, dan ini ada kodenya yang belakangnya 002 tadi. Terus kita coba masukkan NIM saya coba. Terus nama saya. Terus ekspedisi, kita pilih, terus pilih paket. Terus tanggalnya ini tanggal hari ini. Terus di sini ada detail isi paketnya. Terus ada kodenya yang kita pesan. Terus ada total harga. Terus kita klik tambahkan TO baru dan data berhasil disimpan. Di sini ada nomor TO-nya. Terus kita klik OK. Dan di sini ada daftar tracking TO-nya ini. Ini ada namanya Rina Wulandari tadi yang pesan. Terus di sini ada nama saya tadi yang pesan. Terus di sini kita lanjut struktur proyek Foo.js pada tugas praktek ini. Yang disarankan adalah ini ada indeks HTML, menampilkan navigasi baru menu kedua halaman web lain, stok HTML dan tracking HTML. Dan indeks sudah berada di folder indeks ini, teman-teman. Sesuai yang ada di foldernya ini, masing-masing folder ini. Sudah masuk semua di foldernya. Terus ada stok HTML, halaman 1 stok Banajar, terus tracking HTML, halaman 2 tracking DO, terus ada CSS, style CSS, JS, ada tracking, desktop, terus ada tracking. Dan sudah masuk ke folder ya, teman-teman. Dan ini sudah saya namai tugas 2 pemrograman berbasis web di sini. Saya namai tugas 2. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.